Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang gak ada pernah tamat-tamatnya ini, karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan pejuang kehidupan yang terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel ini bisa tetap eksis, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan kepada kita. Pada hari ini pelajaran kehidupan judulnya adalah tubuh yang hidup, ya. Terambil dalam Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 15, ya. Bisa baca di rumah atau baca masing-masing pada Alkitab kita, ya. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Allah berfirman kepada Yakub agar Yakub beranak cucu dan bertambah banyak, bahkan menjadi suatu bangsa. Bahkan Allah berfirman bahwa dari keturunannya lah akan muncul raja-raja, ya. Nah, sungguh suatu hal yang luar biasa bagi Yakub, ya. Sehingga tempat di mana Allah berfirman kepadanya itu dinamakan Betel, yang artinya tempat di mana Allah berfirman, ya. Dan di tempat itu didirikan Yakublah sebuah tugu, ya. Didirikan Yakub sebuah tugu yang bertujuan sebagai peringatan bagi Yakub. Dan apabila Yakub melihat tugu itu, dia akan teringat bahwa di tempat itulah Allah berfirman kepadanya, ya. Jadi Yakub membangun sebuah tugu agar dia tidak melupakan siapa dirinya sebelum diberkati Tuhan. Nah, kita tahu siapa Yakub. Sebelum Yakub diberkati Tuhan, ya, Yakub dia adalah seorang penipu. Dia menipu bapaknya, dia menipu abangnya, bahkan dia menipu tulangnya, ya. Sebelum dia diberkati Tuhan, bahwa dia juga seorang pelarian atau buronan. Dia lari daripada abangnya Esau yang melarikan diri. Dia adalah seorang pelarian. Jadi Yakub membangun sebuah tugu sebagai peringatan agar dia tidak lupa siapa dirinya sebelum diberkati Tuhan. Itulah arti tugu yang dibangun Yakub bagi dirinya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugu adalah bangunan yang didirikan sebagai tanda untuk mengingat peristiwa penting, untuk mengingat peristiwa bersejarah, atau untuk menghormati orang yang berjasa. Nah, zaman sekarang ini ada banyak tugu yang dibangun, ya. Ada tugu yang dibangun oleh pemerintah, antara lain Tugu Monas, ya, Monumen Nasional, ya, sebagai pengingat semangat patriotisme perjuangan rakyat Indonesia, ya. Tugu para pahlawan sebagai pengingat jasa para pahlawan. Nah, kemudian ada juga tugu yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu contoh kelompok marga-marga, karena saya orang Batak, itu saya ambil contoh dari suku orang Batak, ya. Ada tugu dari setiap marga-marga, ya. Bahkan ada juga tugu yang dibangun oleh keluarga, ya. Nah, terlepas dari apa yang melatar belakangi pembangunan sebuah tugu, tetapi yang jelas banyak biaya yang dihabiskan. Bukan hanya jutaan, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Nah, dan kebanyakan tugu yang dibangun tidak berdampak dalam kehidupan, ya, tidak begitu berdampak, sehingga ini sesuatu hal yang sangat miris bagi kita. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 2, sebagai orang Kristen yang tahu firman Tuhan, mari kita jangan serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini membangun tugu yang mati, mari kita bangun tugu yang hidup, ya. Mari kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita tahu membedakan manakah kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Nah, tugu yang hidup yang dimaksud adalah tugu yang berdampak dalam kehidupan. Yang berdampak dalam kehidupan maksudnya adalah yang menjawab kebutuhan, ya. Maksudnya begini. Ada banyak dana yang dimakan untuk membangun sebuah tugu, ya.
bahkan sampai miliaran, bahkan ada tubuh yang sampai mahal sekali lah pokoknya, berhimpun dari segala penjuru data, ya, patungan, mengumpulkan uang, mengumpulkan dana, mengadakan pesta berhari-hari, memotong sekian banyak lembu, sekian banyak kerbau, ya. Tetapi setelah habis acara itu, habis acara pembuatan tubuh, nah tubuh itu hanya berdiri begitu saja. Nah, artinya dia kurang berdampak dalam kehidupan. Mari kita rubah pola pikir kita, paradigma kita. Mari kita bangun tubuh yang hidup. Ya, maksud saya begini. Misalnya ada satu kelompok berniat membangun tubuh, jangan membangun tubuh yang hanya berupa tiang, tetapi bangunlah, mungkin katakanlah di bidang pendidikan, bangunlah sebuah sekolah. Jadi misalnya ada kelompok kumpulkan dana, bangun sekolah, sehingga dari seluruh anggota yang sekolah di situ, ya, bisa gratis, sehingga tubuh itu terus akan hidup karena dia bermanfaat dan dia berdampak. Bahkan dari sekolah itu tercetaklah bibit-bibit unggul. Ya, ini maksud saya tubuh yang hidup. Atau katakanlah di bidang kesehatan, berkumpul sebuah kelompok, berkumpulkan dana, bangun sebuah rumah sakit, ya kan? Nah, contoh, karena saya marga si Mare-Mare, ya, ini contoh ya, sebagai contoh. Bangun sebuah rumah sakit, taruh aja namanya Rumah Sakit si Mare-Mare Sedunia, kan keren, sehingga bisa mengobati banyak orang, bisa menolong banyak orang. Kalau ada orang miskin mau bersalin atau yang bertalian dengan marga si Mare-Mare mau bersalin, ya bisa di situ, bisa ditolong. Artinya dana yang kita himpun itu bermanfaat, berdampak. Dan rumah sakit inilah yang akan menjadi tubuh yang hidup. Begitu kira-kira. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan tubuh yang hidup. Ya. Jadi saya berharap untuk ke depan, mari kita mencoba, ya, kita berpikir bagaimana membuat tubuh yang hidup. Apakah itu dalam bentuk sekolah, misalnya dia sekolah yang dipilih, Yayasan Pendidikan si Mare-Mare seluruh dunia, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, iya kan? Kalau ada marga si Mare-Mare yang kurang mampu, sekolah gratis di situ. Dan bukan hanya untuk kelompok atau marga si Mare-Mare. Kalau ada dari marga lain atau suku lain, ya silakan, biar jadi berkat. Begitu juga di bidang kesehatan, bangun rumah sakit, kita kumpulkan uang banyak-banyak, itu sampai miliaran, bangun rumah sakit, ya, sehingga dia menjadi tubuh yang hidup, berdampak, bermanfaat, ya. Nah, demikianlah pelajaran kehidupan kali ini, supaya ke depan kita bisa membuat sebuah tubuh, tetapi tubuh yang hidup. Artinya tubuh yang berdampak, tubuh yang bermanfaat. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.